yang gila harta gitu kan, kurang cukup dari satu cowoknya, walaupun cowoknya itu tulus banget kan, cuman karena cowoknya ini nggak ada uang, jadi ya itu bukan memojokkan seorang wanita nih ya, cuman kan Halo Sobat Let's Move. Nah, di pertemuan sekarang podcast kali ini kedatangan siapa nih? Production. Jadi di sini kita kedatangan production dari Nova. Ya kan? Sebelum kita masuk ke sharing session kali ini, kita pengenalan dulu kali ya. Ada siapa di sini? Saya lihat-lihat kayaknya nih cowok-cowok nih model-model kayak suka-suka musik dan senja-senja nih. nggak salah. Bisa dilihat dari segi rambutnya. Gaya BTW, rambut. potong rambut tar di digunting sama guru mau. Ini kebetulan ini wali kelas saya guys ya. Ini susah banget nih disuruh potong rambutnya si Jikri. Perkenalan dulu Jik. Kenalin, nama saya Isfal Abidal Aziz. Di sini saya sebagai direktor. Sabar penonton. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikri, biasa dipanggil Zikri. Di sini saya sebagai sutradara. Oke. Di sini kan production Nova. Walaupun kita udah tahu beberapa dari kita, mereka ini dari film apa, jelasin lagi dong film judul apa, tema apa, dan inspirasi dari mana. Jadi film kita ini judulnya Unperfect. Kenapa kita ngambil judul Unperfect itu sebenarnya sebelum kita mau ngambil nama Unperfect itu, kita sempat mau bikin judulnya apa ya? Floire. Pokoknya awalnya film kita tuh dapat filosofi dari bunga. Jadi si cewek ini nih dikasih bunga sama cowok yang pertama. Nanti ketika bunga itu layu, itu menandakan cinta si wanita ini tuh udah layu juga gitu. Awalnya tuh mau ngambil Floire, terus karena terlalu aneh akhirnya kita ngambil Unperfect aja. Jadi awal film kita nih sebenarnya pertamanya ada filosofinya. Cuman karena udah melenceng jauh, udah kekejar jam syuting, jam editing juga udah semakin mepet sama deadline, akhirnya kita mutusin buat ganti nama jadi Unperfect ya. Tuh. Oke, inspirasi dari mana tuh inspirasi? Buat filmnya atau buat namanya? Tadi kan nama jatuhnya. Kalau dari filmnya Kalur berarti apa dari novel apa dari film tertentu? Kalau inspirasi sih 346 menit kemudian. Inspirasi sebenarnya Ambil dari scriptwriter ya. Kalau kita ngajuin ide dulu, kita ngajuin ide mau bikin film apa, nanti kita baru cari referensi filmnya kayak gimana. Kalau dari production kita tuh gitu. Awalnya juga kan kita kan mau bikin film yang kekerasan gitu kan, tapi kan emang nggak diperbolehin. Iya lah, ntar kita cerita nih. Iya itu. Terus Itu nggak diperbolehin, akhirnya kita nentuin lah film. Awalnya sebelum kita nentuin film romance ini, kita mau bikin film Broken Home ya? Tentang Broken Home, anak yang Broken Home. Tapi nggak jadi Broken juga. Home udah ada soalnya. Takutnya biasa-biasa aja kan, ternyata ya tetap biasa-biasa aja. Akhirnya kita ngambil judul romance, cuman kita nyeritain tentang sosok wanita tuh yang apa ya, bisa dibilang tuh matre lah. Bisa dibilang tuh wanita yang matre, yang gila harta gitu kan, kurang cukup dari satu cowoknya, walaupun cowoknya itu tulus banget kan, cuman karena cowoknya ini nggak ada uang, jadi ya itu bukan memojokkan seorang wanita nih ya, cuman kan ini ide cerita kita juga kan dari wanita juga kan. Iya. Cewek. Ada lah, pasti kan dari beberapa kita nih di lingkungan kita kan pasti ada cewek-cewek kayak gitu, ada cewek-cewek yang nggak kayak gitu juga gitu kan. Nah, kenapa kalian mau membawakan tema tentang ini? Sebenarnya kita mau nyari film yang bakalan relate sih ya. Bakalan relate sama penonton. Jadi kayak
setiap penonton film kita tuh pengen kayak, oh ini yang pernah gue rasain nih waktu itu. Tapi salahnya kita pemeran jahatnya yang cewek. Iya. Iya kan? Iya. Tapi bukannya emang rata-rata dari kisah nyata emang rata-rata cewek nggak sih kayak gitu? Iya. Gak tau sih cewek-cewek, gak tau cewek-cewek gimana. Cewek, Gak tapi tahu ya. rata-rata gitu, rata-rata aja. Secara survei ya guys, Iya, ya kan? rata-rata. Secara survei emang rata-rata ya apa namanya? Pas saya lihat mah makanya cocok-cocok aja tuh pas saya ngeliat alurnya. Pas kamu bimbingan naskah, oh cocok gitu karena kalau misalnya notabene dari cowok itu kecil kemungkinan emang jarang kelihatan gitu. Asalkan ada dia bisa memanipulasi itu dengan baik kalau menurut saya. Ya udah, point of view daripada film kamu berarti yang saya tangkap dari jawaban kalian gimana caranya untuk memberikan informasi bahwa nggak ada yang sempurna. Ya. Selanjutnya pertama kali ide ini muncul, apa yang membuat satu momen tuh kayaknya dari segi ininya nih bakal tertarik nih penonton nih gitu. Dari pengambilan orangnya dulu dari pengambilan orang-orangnya pas di kelas yang kata Bu Reva ngasih kalau kita bakalan disuruh nyari film dan ada beberapa orang yang harus kita pilih kan. Di situ langsung saya mulai nyari orang-orang yang Sebenarnya awal pembentuknya tuh dia nih yang nyari-nyari orang tuh. Talentnya kamu yang milih. nyari-nyari orang. saya nyari juga. orang yang bisa megang kamera sama video editing sama sekalian talent. Saya cari tuh kan. Saya cari pasti Ispal kan sering PKL dulu kan sama saya. Ispal sama kayak Oza juga kan. Sama yang lain-lain juga saya pilih-pilih lagi. Saya pilih lagi. Berbakan dong gitunya Anjani. Nyari dia pinter. Ambillah Anjani. Nah, di posisi itu belum ketarik tuh pemeran siapa si Lutfi itu belum ketarik. Posisinya belum ketarik. Kita cuma segitu doang tuh kalau nggak salah ya. Itu pemainnya sebenarnya belum kebayang tuh Bu. Si Lutfi belum ketarik, si Adi juga belum ketarik tuh di situ. Jadi bayangan pemainnya tuh belum ada. Kita ngumpul dulu buat nentuin film. Akhirnya si Lutfi tuh ketarik di hari itu juga. Berjalannya waktu kan kita mikirin mau bikin film apa. Akhirnya udah ketemu tuh kita mau bikin film Unperfect ini nih yang buruknya cewek. Ada lah tuh kan nggak masuk, berapa lama nggak masuk kan, terus dia masuk kelas, dia nggak dapet kelompok, langsung saya ambil aja, Bu, Adi masuk kelompok saya aja. Soalnya kita juga lagi nyari pemeran yang kaya, yang image-nya kaya. Oke. Terus ceritain dong, Pak. Nah, itu kan kalian kan udah mulai kebentuk tuh ya kan. Film juga udah ditayangin kan acara kemarin. Ceritain kesan dan pesan dari manis pahitnya proses pembuatan. Mungkin dari pahitnya dulu deh. Nah, boleh. Berarti banyakan pahitnya dong. Pahitnya kebanyakan. Pahitnya sih pasti banyak ya dari pra kita syuting juga dari pas kita pembuatan naskah juga itu. Nah, akhirnya pokoknya kita wajibin tuh emang kalau buat pemain tuh kalau bisa pas penulisan naskah itu datang terus karena takutnya miskom apa gimana, Miskom di ceritanya takutnya kita nyampein alur, kita selalu tektokan juga sama pemain gimana kalau naskahnya kayak gini kalian aman apa enggak. Kita pastiin juga ke mereka aman. Nah, itu dari perannya tuh pahitnya sering ada yang nggak dateng gitu banyak lah pahit pas lagi pembuatan naskah nggak dateng. Nah, pas lagi proses syutingnya nih, itu sering banget cekcok buat pengambilan angle kamera. Pengambilan angle kamera itu terutama saya sama dia nih sering banget cekcok buat pengambilan kamera. Terus kadang ada part dimana kamera sama audio tuh lupa dicas. Itu yang paling bikin kesel. Kita semua udah pakai dulu. Kita pakai apaan audionya? Kita pakai mic Saramonic yang emang wireless gitu. Jadi harus dicas, bukan mic yang langsung kayak HP gitu-gitu. Enggak, kita pakai mic wireless yang emang harus dicas. Jadinya ya langsung mood yang udah mulai. Pemain semua udah siap, kamera udah ready, audionya pas lagi di pertengahan syuting tiba-tiba mati. Langsung tuh kalau lagi kayak gitu tuh pasti mood pemain pasti turun kan. Gue udah siap-siap dari siang, gue udah rapi-rapi, gue udah ngapain naskah, tiba-tiba audio mati. Itu PR banget tuh kalau begitu tuh Bu.
Kadang kalau nggak audionya yang mati, kameranya yang lowbat. Kadang kalau nggak itu memorinya yang penuh. Waktu itu ada momen yang kata lu nggak sempat datang tuh waktu itu pas lagi ada mungkin ada acara kan lu. Waktu itu tuh kita syuting, gue mau syuting, ngedirect anak-anak kan. Kita mau ngambil scene sore, agak sore buat si Adi hari itu. Oh yang di sekolah? Iya, kita pulang sekolah hari ini. Pokoknya kita mau ngambil mau ngambil scene ini aja nih sore. Nah, pas udah mau sore sekitar jam 5 itu ngejar waktu azan juga, Bu. Ngejar waktu azan biar kayak suara-suara azan-azannya nggak kedengeran kan. Itu pas lagi kita mau nge-shoot, ternyata ini mic-nya mati, kita paksain. Terus ditambah lagi memori mati-matian. Sering banget tuh Sering kita banget. tuh memori tuh penuh di pertengahan. Entah kadang tuh ada memorinya yang rusak sama emang kepenuhan. Soalnya lupa di backup. Emang biasanya tuh kita backup kan. Makanya kadang kita selalu miss tuh ya, ada beberapa footage yang belum kita backup tapi kita hapus aja buat nutupin itu pas lagi proses syuting. Gitu. Jadinya hari itu kita nggak jadi syuting. Jadi kita hari itu udah done. Terus kalau dari manis-manisnya? Manisnya tuh mungkin di bagian kumpul-kumpulnya doang sih, Bu. Iya. Capek bareng kan. Iya. Terkenang lah ya di situ ya kan, momen-momen kebersamaannya gitu. Ngerasain juga pas bangun kan ketiduran gitu, bangun tidur kayak kapan lagi kan gua ngerjain tugas kayak gini gitu bareng teman-teman. Iya sih, itu lebih Iya. ke itu sih, tugas-tugas kayak gini tuh lebih menarik gitu. Iya. Iya. Nah terus tadi kan udah kalian coba keluarin ya kan dari sharing-sharing bagian proses pahit-pahitnya kalian tuh ngerjain. Gimana cara kalian nanganin itu dan solusinya bagaimana? Ambil aja misalnya kayak 2 atau 1 contoh yang kalian alamin. Kalau menurut saya sih ya, sama kayak apa yang Ibu bilang tadi tuh, kita emang bener-bener kalau lagi kerja sama tim kayak gini tuh emang bener-bener harus nurunin ego. Iya. Bener itu susah banget kalau ketemu partner yang egonya tinggi, kita juga punya ego yang tinggi. Itu nggak bakal bisa ketemu tuh jawabannya tuh. Kita harus, salah satu dari kita itu harus nurunin ego. Kalau dari saya sih itu emang Harus, karena kalau misalnya tinggi ketemu tinggi bentrok terus. Ada pertanyaan terakhir. Kok pertanyaan sih? Pertanyaan dari saya. Oh, iya. Kan Ibu Reva ini wali kelas MM3. Aduh. Ada pertanyaan nih, kenapa wali kelas MM3 filmnya sendiri kok cuma 1 yang masuk? Kenapa nih? Ada apa? Gitu. Itu kamu ngewakilin juga? Iya. Oh gitu. Oke. Kenapa sih filmnya cuma 1? Ya pada realitanya dalam penilaian yang memang skillnya sampai situ aja gitu dan nggak bisa masuk ke dalam penayangan seperti itu. Oke, nah terus tadi kan nanganin beberapa masalah udah tuh ya kan. Nangan pahit. Nangan pahitnya mungkin saya sakit ya itu. Oh, yang sakit 1 2 minggu kali. ya? Sakit pertama tuh cuma berapa hari ya? Pokoknya saya sakitnya 2 kali tuh, Bu. Sakit pertama tuh cuma berapa kali. Sakit keduanya tetap saya paksain syuting soalnya emang udah mau mepet deadline. Saya paksain syuting, akhirnya udah selesai lah, udah besoknya langsung masuk ke bagian editing. Jadi saya sakit tuh pas lagi masa syuting sama pas lagi editing. Itu benar-benar nggak bisa terlupakan kalau buat saya itu. Terkesan buat Isfal ya. Iya bener, nempel itu. Kalau Jikri Sama ini ada. sih yang keluar grup. Nah iya, jadi ada Gimana ya? cekcokan kayak gitu, balik lagi ke ego. Nggak penting lah kita karena debat kecil sampai segitunya gitu loh. Tapi dari Profesional aja gitu kita mungkin di sini kita bisa selek, tapi di luar kita profesional. Iya. Jangan selek yang dibawa terus-terusan. Tapi dari situ kalian jadi bisa belajar mana temen yang benar-benar support, mana yang teman-teman ini ya. Banget sih ya. Iya kan? Banget. Kelihatan. Dan jadi kayak ya udah kalau selesai film apa gimana ya udah jalanin masing-masing aja. Kalau bisa jangan terlalu dibawa gitu kan. Kayak misalnya ya berteman aja gitu. Udah Tapi kan. kalau misalnya dari dianya malah jadi kayak gitu ya it's okay, jangan terlalu dibawa stres karena memang produksi film kayak gini tuh unik ya belajarnya gitu kan. Dari sini bisa jadi kayak mental dengan sendirinya mana orang-orang yang memang ya maaf mungkin toksik apa segala macam gitu kan. Terus kalau misalnya kesan dan pesan selama bimbingan sama saya dong, saya mau tahu.
Kesan dan pesan. Asik baru lagi. Jadi Apa ya? Kesan. sembari berpikir. 346 menit kemudian. Bimbingan dari footage kayak kurang gitu nggak sih? Ibu ngerasa kurang nggak kalau dari footage yang belum disatuin gitu? Iya. Kita kan bimbingan ke ibunya kan Iya. footage satu scene doang. Kita nggak gabungin gini misal dari scene 10 ke scene 15 sekaligus. Ya kan, sekaligus. Iya. Kalau misalnya itu tergantung dari bocahnya sih. Kalau misalnya dia bimbingannya satu footage itu biasanya saya suruh ini buat ngerapihin per folder. Jangan sampai dia udah ketemu saya kayak nyari-nyari dulu gitu. Nah biasanya kayak kelompok yang production kita tuh biasanya dia kayak ada inspirasi misalnya Bu ini kita udah ketemu nih footage-nya, ada lagi sih Bu footage-nya menurut ibu yang mana yang cocok. Nah itu baru mendingan gitu daripada dia asal ngasih footage walaupun belum digabungin. Kalau kamu kan modelnya udah digabungin kan. Resikonya kalau udah digabungin adalah kalian nggak bisa mematahkan itu, apalagi kalau koordinasi kurang. Tiba-tiba file mentahnya udah dihapus. Nah, Itu yang susah. Siapa yang hapus? adalah oknum. Nah, Itu emang sering banget, trouble banget tuh masalah file yang dihapus padahal Iya. belum kita edit gitu kan. Jadi banyak footage yang emang miss gitu, yang aslinya alurnya bakal jadi begini karena footage itu nggak ada, ya kita mau nggak mau kita rubah. Iya. Tapi alhamdulillah sih footage utamanya tuh aman ke backup. oke. Mungkin komunikasi ya. Komunikasi. Betul, balik Balik- lagi. evaluasi di kita tuh di Kayak ego sama komunikasi. komunikasi. Dua itu emang. Terus harapan buat acara Let's Movie selanjutnya apa? Kalau bisa tuh lebih baik tuh dari tahun Iya. sebelumnya. Tahun ini kan kita udah ada web sama QR code. Mungkin tahun depan yang lebih canggih kan kita nggak tahu. Iya. Ini Siapa tahun tahu, depan siapa apa tahu. pengen udah bukan pakai proyektor itu kan, pakai Apa? proyektor IMAX tuh SX1 berapa miliar kode itu mah. Siapa tahu nanti ini kan gelangnya langsung di barcode kan. Terus apalagi harapannya kayaknya banyak nih karena ini kayaknya durasi lumayan panjang karena ini kebetulan panitia juga kan gitu. Karena Apalagi? anak indie bu. Ini aja. Bahas Yusuf. Namanya Lampet. Harapannya apa lagi? Harapannya yang pasti mah jadi lebih baik. Iya, jadi lebih baik. Oke, terakhir nih berarti kesan dan pesan untuk adik-adik kelas biar kayak dia memandang sebuah production ini, wah gampang itu tinggal bikin film doang, ya lah gue juga bisa misalnya kayak gitu. Tapi kasih pesan dong biar mereka tuh punya mindsetnya malah jangan ke arah sana, tapi mindsetnya adalah ke mindset pejuang gitu. Kasih pesan ketum. Apaan ya, lupa lagi gue. Pokoknya kerjain tugas film ini tuh jangan latest movie tuh jangan jadi pacuan buat kalian gitu loh. Ini tuh kerjain tugas film ini tuh sebagai tugas buat masuk ke latest movie, buat banyak yang ditonton sama orang banyak apa enggaknya, itu cuma jadi nilai plusnya aja. Iya. Jadi apa sih istilahnya? Tapi kalau misalkan dia pengen masuk latest movie jadi lebih bagus, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Jadi kalau targetnya. begitu. Iya. Masuk latest movie nggak apa-apa. Cukup berarti ya. Cukup. Kayaknya untuk Unperfect ini lumayan panjang karena complicated sekali kelompok ini, ya kan? FYI, ya kan? Oke, cukup untuk pertemuan kali ini di podcast bersama Batu. Nova Production. Nova Production. Ya, Taruh, kita nama Nova Production tuh kita nggak ada filosofi apa-apa. Nggak ada, ya, itu nggak ada emang filosofi. asal nyeletuk aja. Iya. Apaan ya Nova? Oh ya udah gitu Nah. doang, keren. Kita nggak ada Nggak. kayak production 6 PM di lobby, kita nggak ada. Kita Nggak main gitu. Nova ya udah gitu. begitu. Oke, sip. Terima kasih semuanya sampai bengek saya. Dadah.